Kata-kata itu mengiris keheningan, sebuah tantangan lugas dan tanpa kompromi dari seorang filsuf stoik berpengalaman. Tidak ada ruang untuk alasan, tidak ada toleransi untuk kelemahan. Ini adalah panggilan langsung ke inti keberanianmu sebagai pria. Terlalu sering kita mendengar pria membanggakan apa artinya menjadi pria sejati. Mereka berbicara panjang tentang keberanian, pengorbanan, dan kekuatan karakter. Namun, ketika momen kebenaran tiba, ketika ujian hidup menguji ketangguhan mereka, di mana mereka berdiri, apakah mereka memiliki tulang punggung yang kokoh, tekad yang tak tergoyahkan untuk menghadapi badai yang menuntut maskulinitas sejati? Seperti yang dikatakan oleh pemikir stoik agung Marcus Aurelius, nilai seorang pria tidak lebih besar dari ambisinya. Maka, saya tanyakan sekarang kepada kalian, para pria, apa ukuran sejati dari ambisimu? Apakah kamu puas menyatu dengan keramaian, membiarkan hidup mengalir begitu saja? Atau kamu akan meraihnya dengan kedua tangan dan membentuknya sesuai kehendakmu? Tidak. Seorang pria sejati tahu bahwa kenyamanan adalah musuh kebesaran. Ia paham bahwa jalan menuju versi terbaik dirinya menuntut penerimaan terhadap kesulitan, pengembangan disiplin diri yang tak kenal kompromi, dan memikul beban tanggung jawab tanpa keluh kesah. Ini bukan panggilan untuk yang lemah hati. Ini adalah tantangan bagi mereka yang berani menempa jalan mereka sendiri, mengukir nama mereka dalam sejarah melalui kekuatan tekad semata. Jadi, saya tanya lagi, apakah kamu memiliki apa yang diperlukan untuk membuktikan nilai dirimu sebagai pria sejati? Pilihan ada di tanganmu. Waktu untuk bertindak adalah sekarang. Saya tantang kamu untuk membuktikan nilai dirimu sebagai pria sejati. Tunjukkan keteguhanmu dan bertindaklah seperti pria sejati. Bab 1. Tunjukkan keteguhanmu dan bertindaklah seperti pria. Seperti yang pernah diucapkan oleh filsuf stoik besar Marcus Aurelius, nilai seorang pria tidak lebih besar dari ambisinya. Kita harus bergulat dengan kebenaran mendasar ini saat kita berjuang menjadi pria yang seharusnya. Terlalu sering kita membiarkan dunia mendefinisikan kejantanan melalui mobil yang kita kendarai, pakaian yang kita kenakan, atau uang yang kita kumpulkan. Namun, maskulinitas sejati tidak ditemukan dalam pernak-pernik material atau opini orang lain. Ia ditempa dalam tungku kesulitan, diperkuat oleh kesediaan kita untuk membuat pengorbanan sulit, dan diasah oleh tekad yang tak goyah di tengah tantangan. Sepanjang sejarah, banyak contoh pria yang mewujudkan semangat tanpa kompromi ini. Ambil contoh para pria di Titanic. Ketika kapal besar itu tenggelam, mereka bisa saja panik dan berjuang untuk bertahan hidup. Sebaliknya, mereka memastikan wanita dan anak-anak dievakuasi terlebih dahulu, menunjukkan ketangguhan mereka di hadapan kematian yang pasti. Atau pikirkan tindakan Navy Kyle Charpenter selama baku tembak di Afghanistan. Dalam keputusan seketika, Charpenter melemparkan dirinya ke atas granat hidup untuk melindungi rekan marinirnya. Meski ledakan itu menghancurkan tubuhnya, ia bertahan dan kemudian berkata, "Saya tidak merasa ingin mati hari itu." Kisah-kisah ini menginspirasi kita dan mengingatkan kita akan kebesaran yang terpendam dalam diri kita masing-masing. Namun, jangan salah, jalan menuju keagungan seperti itu dipenuhi dengan rasa sakit, kerja keras, dan kesulitan. Ini menuntut kita untuk melampaui kecenderungan alami kita, melakukan hal yang sulit daripada yang nyaman. Disinilah disiplin diri menjadi fondasi kejantanan kita. Tidak cukup hanya menginginkan kesuksesan atau bermimpi menjadi lebih baik. Kita harus bersedia melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, merangkul kesulitan, dan menempa diri kita menjadi pria yang kita tahu kita bisa jadi. Lihatlah kisah David Goggins, seorang mantan navisil yang, menurut pengakuannya sendiri, dulunya adalah anak gemuk, malas, dan tidak disiplin sebelum mengubah dirinya menjadi salah satu pria terkuat di planet ini. Goggins tidak memiliki keunggulan genetik ajaib. Ia menolak untuk menyerah, membuat alasan, atau membiarkan keadaannya mendefinisikan dirinya. Dan itulah, saudara-saudara, inti dari kejantanan sejati. Kesediaan untuk dilahirkan kembali melalui kesulitan, membiarkan api tantangan menempa kita menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih mampu daripada yang pernah kita bayangkan. Tidak peduli dari mana kamu memulai, rintangan apa yang kamu hadapi, atau kegagalan apa yang kamu alami. Yang penting adalah apakah kamu bersedia untuk terus maju, menolak untuk dihancurkan, dan berdiri tegak menghadapi apapun yang dilemparkan kehidupan kepadamu. Karena,
Jangan salah, jalan menuju pria sejati tidaklah mudah. Akan ada saat-saat ketika kamu ingin menyerah, ketika kamu tergoda untuk tenggelam dalam rasa kasihan diri atau mencari pelarian sementara. Tetapi, di saat-saat tergelap itulah ukuran sejati kejantananmu akan terungkap. Jadi, saya tantang kamu sekarang, gali lebih dalam, panggil keberanianmu, dan tunjukkan kepada dunia dari apa kamu terbuat. Biarkan tindakan, pengorbanan, dan tekadmu yang tak goyah membuktikan nilai dirimu sebagai pria. Seperti yang diajarkan oleh para Stoik, alam semesta adalah perubahan. Hidup kita adalah apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Pilihan ada di tanganmu. Waktu untuk bertindak adalah sekarang. Bab 2. Semuanya tentang pengendalian diri yang mendefinisikan pria. Di jantung filsafat Stoik terletak keyakinan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kemampuan kita untuk mendominasi orang lain, tetapi dari penguasaan atas diri kita sendiri. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius, alam semesta adalah perubahan, hidup kita adalah apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Prinsip pengendalian diri ini adalah fondasi di mana maskulinitas sejati dibangun. Tidak cukup hanya menginginkan kesuksesan atau bermimpi menjadi versi yang lebih baik dari diri kita. Kita harus bersedia melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, merangkul ketidaknyamanan, dan mendorong melewati kecenderungan alami pikiran dan tubuh kita. Pria yang belum dewasa secara emosional mencari motivasi untuk melakukan sesuatu yang sulit hanya sekali. Tetapi pria sejati yang dewasa secara emosional telah mengembangkan disiplin untuk melakukan hal sulit itu ribuan kali. Ia memahami bahwa perasaan itu sementara. Emosi bisa menipu kita, dan kita hanya menempa kekuatan karakter yang mendefinisikan kejantanan melalui tindakan yang konsisten dan tak goyah. Lihatlah kembali kisah David Goggins. Ia adalah pria yang, menurut pengakuannya sendiri, lemah, tidak disiplin, dan puas hidup dalam kemediokritasan. Tetapi ia membuat keputusan. Ia tidak lagi akan menjadi budak perasaannya, dari suara di kepalanya yang mengatakan ia tidak bisa. Sebaliknya, ia akan menjadi tuan atas pikirannya, arsitek takdirnya. Goggins mengubah dirinya dari individu yang kelebihan berat badan dan tidak termotivasi menjadi salah satu atlet ketahanan terkuat di dunia melalui kekuatan tekad semata. Ia tidak memiliki bakat genetik khusus atau tim pelatih dan ahli gizi untuk membantunya. Yang ia miliki hanyalah komitmen tak tergoyahkan pada disiplin diri, penolakan untuk menyerah, tidak peduli seberapa besar tubuh dan pikirannya protes. Saya melihat dinamika ini berulang kali dalam hidup saya sendiri dan dalam kehidupan para pria yang telah saya latih. Baru-baru ini, saya berbicara dengan seorang pemuda yang frustrasi karena tidak bisa membuat kemajuan dalam tujuan kebugarannya. Saya bisa berhenti melakukan apa saja, keluhnya, kecuali frappuccino saya. Pada saat itu, saya tahu ia belum memiliki apa yang diperlukan. Karena seorang pria sejati tidak membuat alasan, ia membuat pengorbanan. Ia memahami bahwa jalan menuju versi terbaik dirinya menuntut melakukan hal-hal yang tidak ia sukai, bahkan ketika setiap serat dalam dirinya memberontak. Saya ingat perjalanan saya sendiri ketika saya masuk ke kantor perekrutan Angkatan Laut dengan berat 297 pon dan diberitahu dengan tegas bahwa saya tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi SEAL. Pada saat itu, saya bisa saja runtuh, menerima penolakan itu, dan pasrah pada kemediokritasan. Tetapi stoik dalam diri saya tidak mengizinkan. Saya menatap mata petugas itu dan berkata, "Saya akan membuktikan kamu salah." Selama 3 bulan berikutnya, saya mendorong tubuh saya hingga batas absolut, menurunkan lebih dari 100 pon melalui kekuatan kemauan dan disiplin. Ketika saya kembali ke kantor yang sama, ekspresi di wajah petugas itu tak ternilai harganya. Saya tidak hanya menurunkan berat badan, saya telah menempa diri saya menjadi pria baru, yang menolak didefinisikan oleh keadaannya, yang bersedia merangkul kesulitan dan menanggung apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Dan itulah, saudara-saudara, inti dari semuanya. Disiplin diri bukan hanya tentang mencapai tingkat kebugaran atau kesuksesan tertentu. Ini tentang mendefinisikan ulang siapa kamu pada tingkat paling mendasar. Ini tentang mengambil tanggung jawab penuh atas pilihan hidupmu dan masa depanmu, serta menolak membuat alasan atau menyerah pada keinginan emosimu. Karena, jangan salah, jalan menuju kejantanan sejati tidak mudah. Akan ada saat-saat ketika kamu ingin menyerah, ketika kamu tergoda untuk mencari pelarian sementara atau kenyamanan dalam rasa kasihan diri.
Tetapi, di saat-saat tergelap itulah ukuran sejati kejantananmu akan terungkap. Apakah kamu akan menjadi pria yang menyerah pada kelemahannya, yang membiarkan dunia mendefinisikan dirinya? Atau akankah kamu menjadi pria yang merangkul kesulitan, yang menolak untuk dihancurkan, yang menempa dirinya menjadi kekuatan tekad yang tak terhentikan? Pilihan ada di tanganmu, saudara-saudara. Tetapi ketahuilah ini, hadiah yang menantimu di sisi lain dari tungku itu tak ternilai harganya. Ketika kamu telah menguasai pikiran, tubuh, dan esensi dirimu, tidak ada tantangan yang tidak bisa kamu atasi, tidak ada rintangan yang tidak bisa kamu lalui. Kamu akan menjadi pria di antara pria, perwujudan hidup dari prinsip-prinsip stoik yang telah membimbing yang terhebat di antara kita sepanjang sejarah. Dengan melakukan ini, kamu akan menginspirasi orang lain, meninggalkan jejak abadi di dunia ini, dan menemukan rasa tujuan, kekuatan, dan kepuasan sejati yang hanya bisa datang dari penguasaan diri sepenuhnya. Jadi, saya tanya sekarang, apakah kamu siap mengambil langkah pertama? Waktu untuk bertindak telah tiba. Mari kita maju bersama dan tunjukkan kepada dunia apa itu kejantanan sejati. Bab 3. Hadir untuk keluargamu dalam segala cara. Kita harus ingat bahwa kekuatan tanpa tujuan adalah sia-sia. Filsuf Stoik Marcus Aurelius mengingatkan kita, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Ini berbicara tentang kebenaran mendasar bahwa kekuatan sejati seorang pria tidak terletak pada dominasi, tetapi pada kemampuannya untuk menjadi kekuatan positif bagi orang-orang di sekitarnya, terutama keluarganya. Pertimbangkan contoh Theodore Roosevelt, Presiden ke-26 Amerika Serikat, yang dikenal karena ketangguhan dan semangat petualangnya. Roosevelt juga seorang pria keluarga yang setia. Ketika istri pertamanya meninggal pada hari yang sama dengan ibunya, Roosevelt hancur. Ia menulis dalam buku hariannya, "Cahaya telah padam dari hidupku." Namun, meski berduka, Roosevelt tidak mengabaikan tanggung jawabnya. Ia membesarkan putrinya, melanjutkan karir politiknya, dan akhirnya menikah lagi, menjadi ayah yang penuh kasih bagi 5 anak lainnya. Roosevelt memahami bahwa menjadi pria berarti hadir untuk keluarganya, apapun keadaannya. Kita melihat semangat yang sama dalam tindakan Oskar Schindler selama Perang Dunia Kedua. Schindler, seorang industrialis Jerman, bisa saja memprioritaskan kenyamanan dan keselamatannya selama rezim Nazi. Sebaliknya, ia mempertaruhkan segalanya, kekayaannya, reputasinya, dan nyawanya, untuk melindungi lebih dari 1.000 pengungsi Yahudi. Tindakan Schindler mengingatkan kita bahwa kejantanan sejati seringkali menuntut pengorbanan. Ini menuntut kita untuk mengutamakan kebutuhan orang lain, keluarga dan komunitas kita, di atas keinginan dan kenyamanan kita sendiri. Namun, hadir untuk keluarga bukan hanya tentang tindakan besar atau pengorbanan heroik. Ini tentang komitmen sehari-hari untuk hadir, terlibat, dan menjadi batu karang yang selalu bisa diandalkan oleh orang-orang yang kamu cintai. Pikirkan contoh Martin Luther King Jr. Meskipun menghadapi tekanan besar memimpin gerakan hak sipil, menghadapi ancaman konstan, dan menghabiskan waktu di penjara, King selalu meluangkan waktu untuk keluarganya. Istri King, Coretta Scott King, mengenang bagaimana ia sering bermain dengan anak-anak mereka, membacakan cerita untuk mereka, dan mendiskusikan pekerjaannya dengan mereka. King memahami bahwa perjuangannya untuk keadilan dimulai di rumah, dengan komitmennya pada keluarganya. Ia pernah berkata, kelompok yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak adalah agen pendidikan utama umat manusia. Dengan memenuhi tanggung jawab kita kepada keluarga, kita menciptakan efek riak yang meluas jauh melampaui lingkaran terdekat kita. Kita memberikan contoh bagi anak-anak kita, menunjukkan kepada mereka apa artinya menjadi pria berintegritas yang bisa diandalkan. Pertimbangkan kisah Zhang Haa, seorang pekerja migran Tiongkok yang berjalan lebih dari 40 km setiap hari selama berbulan-bulan untuk mengirim uang kembali ke keluarganya. Dedikasi Zhang memastikan anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan, memutus siklus kemiskinan. Putranya, terinspirasi oleh pengorbanan ayahnya, menjadi insinyur sukses, mengangkat seluruh keluarga dari kesulitan. Inilah kekuatan hadir untuk keluargamu. Ini bukan hanya tentang menyediakan secara finansial, tetapi juga tentang hadir secara emosional, memberikan teladan, dan menciptakan warisan yang akan hidup lebih lama darimu. Jadi, saya tantang kamu sekarang, saudara-saudara.
Lihatlah hidupmu dan hubunganmu dengan keluargamu. Apakah kamu benar-benar menjadi pria yang mereka butuhkan? Apakah kamu hadir, terlibat, dan bersedia mengorbankan kenyamananmu demi kesejahteraan mereka? Jika belum, inilah saatnya untuk melangkah. Ingat, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang apa itu pria yang baik. Jadilah satu. Keluargamu membutuhkanmu. Komunitasmu membutuhkanmu. Dunia membutuhkan pria yang memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan mereka untuk hadir bagi orang lain. Jalan ini mungkin membutuhkan usaha. Akan ada saat-saat ketika kamu lelah, stres, atau lebih suka mundur ke duniamu sendiri. Tetapi, di saat itulah kejantananmu benar-benar diuji. Itulah saat kamu memiliki kesempatan untuk membuktikan dari apa kamu terbuat. Jadilah pria yang muncul hari demi hari, apapun keadaannya. Jadilah batu karang yang selalu bisa diandalkan oleh keluargamu. Dengan melakukan ini, kamu akan memenuhi tanggung jawabmu sebagai pria dan menciptakan warisan yang akan bergema melalui generasi. Bab 4. Tunjukkan kebaikan dan pengertian. Saat kita menyelami lebih dalam apa artinya menjadi pria sejati, kita harus menghadapi kebenaran yang bagi banyak orang sulit. Kekuatan bukanlah dominasi atau agresi, tetapi kebijaksanaan dan kasih sayang. Filsuf Stoik Marcus Aurelius mengingatkan kita, jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang apa itu pria yang baik. Jadilah satu. Pertimbangkan contoh Nelson Mandela. Setelah menghabiskan 27 tahun di penjara di bawah rezim apartheid yang brutal, Mandela memiliki segala alasan untuk mencari balas dendam. Sebaliknya, ia memilih jalan rekonsiliasi dan pengampunan. Saat ia dibebaskan, ia berkata, ketika saya melangkah keluar pintu menuju gerbang yang akan membawa saya kebebasan, saya tahu jika saya tidak meninggalkan kepahitan dan kebencian saya masih akan berada di penjara. Kekuatan Mandela bukanlah pada kemampuannya untuk menghukum penindasnya, tetapi pada kapasitasnya untuk pengampunan dan visinya untuk Afrika Selatan yang bersatu. Inilah esensi kejantanan sejati, kemampuan untuk bangkit di atas naluri dasar kita dan memilih jalan kebijaksanaan dan pengertian. Sejarah memberikan banyak contoh pria yang memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada empati dan kebaikan. Ambil kembali kisah Oskar Schindler. Transformasi Schindler dari pengusaha yang mencari keuntungan menjadi penyelamat lebih dari 1.000 orang Yahudi selama Holocaust berakar pada empati yang tumbuh untuk penderitaan di sekitarnya. Atau pertimbangkan tindakan Hugh Thompson selama pembantaian My Lai di Vietnam. Ketika Thompson, seorang pilot helikopter, menyaksikan tentara AS membunuh warga sipil tak bersenjata, ia tidak menutup mata. Sebaliknya, ia mendaratkan helikopternya di antara tentara dan penduduk desa, memerintahkan krunya untuk menembak rekan-rekan Amerika mereka jika pembantaian berlanjut. Keberanian moral Thompson menyelamatkan puluhan nyawa dan menunjukkan bahwa kejantanan sejati seringkali berarti berdiri melawan ketidakadilan, bahkan ketika itu sulit atau tidak populer. Menunjukkan kebaikan dan pengertian juga berarti memiliki keberanian untuk menjadi rentan. Banyak pria keliru percaya bahwa menunjukkan emosi atau mengakui kelemahan adalah tidak jantan. Tetapi para pemimpin terbesar dalam sejarah menunjukkan sebaliknya. Abraham Lincoln, salah satu presiden Amerika yang paling dihormati, dikenal karena empati dan kecerdasan emosionalnya. Meskipun memimpin negara melalui perang paling berdarah, Lincoln tidak pernah kehilangan kemanusiaannya. Ia secara teratur mengunjungi rumah sakit lapangan untuk menghibur tentara yang terluka, menulis surat penuh perasaan kepada keluarga tentara yang gugur, dan dikenal menangis secara terbuka atas penderitaan yang disebabkan oleh perang. Kemampuan Lincoln untuk terhubung dengan orang lain pada tingkat emosional bukanlah kelemahan. Itu adalah sumber kekuatan yang menginspirasi kesetiaan dan rasa hormat di antara pengikutnya. Jadi, saya tantang kamu sekarang, saudara-saudara. Lihatlah hidupmu dan cara kamu berinteraksi dengan orang-orang di sekitarmu. Apakah kamu menunjukkan kebaikan dan pengertian yang dibutuhkan kejantanan sejati? Apakah kamu cukup berani untuk menjadi rentan, menunjukkan empati, dan membela apa yang benar, bahkan ketika itu sulit? Ingat, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Di dunia yang sering memuliakan agresi dan dominasi, pilihlah untuk berbeda. Pilihlah untuk menjadi pria yang mengangkat orang lain, berusaha memahami sebelum dipahami, dan berani bersikap baik di hadapan kekejaman.
Ini tidak berarti menjadi lemah atau pasif. Sebaliknya, dibutuhkan kekuatan luar biasa untuk memilih kasih sayang ketika dihadapkan dengan permusuhan, dan untuk mencari pengertian ketika dihadapkan dengan kebodohan. Tetapi inilah jalan kejantanan sejati, jalan yang tidak hanya membuatmu menjadi pria yang lebih baik, tetapi juga membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Jadilah pria yang membawa cahaya ke tempat gelap, mengulurkan tangan kepada yang terjatuh, dan berdiri teguh melawan ketidakadilan. Dengan melakukan ini, kamu mewujudkan cita-cita tertinggi kejantanan. Kekuatan yang dipandu oleh kebijaksanaan dan kekuasaan yang diarahkan oleh kasih sayang. Bab 5. Lakukan pengorbanan saat dibutuhkan. Saat kita mendekati puncak perjalanan kita menuju kejantanan sejati, kita harus menghadapi salah satu aspek yang paling menantang, kesediaan untuk berkorban. Filsuf Stoik Seneca pernah berkata, bukan karena sesuatu itu sulit maka kita tidak berani, karena kita tidak berani, maka sesuatu itu menjadi sulit. Pertimbangkan kisah legendaris tentang 300 Spartan di Thermopylae. Raja Leonidas memimpin para pria ini melawan kekuatan Persia yang sangat besar, mengetahui bahwa perlawanan mereka kemungkinan besar akan merenggut nyawa mereka. Pengorbanan mereka membeli waktu penting bagi kota-kota Yunani untuk bersatu dan akhirnya mengusir invasi. Contoh ekstrim ini menggambarkan kebenaran mendasar tentang kejantanan. Terkadang kita harus bersedia mempertaruhkan segalanya untuk tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Tetapi pengorbanan tidak selalu tentang tindakan heroik besar. Seringkali, ini tentang pilihan kecil sehari-hari yang kita buat. Ambil contoh Mahatma Gandhi. Hidupnya adalah pengorbanan terus-menerus dari kenyamanan pribadi untuk mengejar kemerdekaan India dan keadilan sosial. Ia melepaskan karir hukum yang menguntungkan, merangkul kehidupan kemiskinan, dan menanggung beberapa kali pemenjaraan demi keyakinannya. Atau pertimbangkan pengorbanan yang dilakukan oleh banyak ayah tanpa nama sepanjang sejarah. Pria-pria ini bekerja keras, melepaskan impian mereka, dan hidup sederhana agar anak-anak mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Pahlawan tanpa tanda jasa ini mewujudkan esensi kejantanan, kesediaan untuk mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan sendiri. Ingat, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, alam semesta adalah perubahan. Hidup kita adalah apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Ketika kita memilih untuk berkorban, kita tidak hanya melepaskan sesuatu, kita mengubah diri kita sendiri. Kita membuktikan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menanggung ketidaknyamanan, kebijaksanaan untuk melihat melampaui keinginan langsung kita, dan keberanian untuk bertindak demi kebaikan yang lebih besar. Jadi, saya tantang kamu sekarang, saudara-saudara. Apa yang kamu bersedia korbankan untuk hal-hal yang benar-benar penting? Apakah kamu siap melepaskan kenyamanan demi pertumbuhan? Menukar kesenangan muda dengan kepuasan yang langgeng? Ingat, kejantanan sejati bukan tentang apa yang kamu dapatkan, tetapi apa yang kamu bersedia lepaskan. Ini tentang memiliki keberanian untuk melakukan apa yang benar, bahkan ketika itu merugikanmu. Ini tentang menjadi pria yang bisa diandalkan ketika taruhannya tinggi dan harganya mahal. Jadilah pria itu. Jadilah yang melangkah maju ketika orang lain mundur. Jadilah yang memikul beban ketika orang lain goyah. Dalam kesediaanmu untuk berkorban, kamu akan menemukan bukan hanya esensi kejantanan, tetapi juga versi terbaik dari dirimu sendiri. Dunia membutuhkan pria yang memahami kekuatan pengorbanan. Akankah kamu menjawab panggilan itu? Bab 6. Tanpa keluhan, lakukan apa yang perlu dilakukan. Saat kita mencapai tahap akhir perjalanan kita menuju kejantanan sejati, kita sampai pada prinsip yang memisahkan pria dari anak laki-laki, kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup tanpa keluhan dan melakukan apa yang perlu dilakukan. Filsuf Stoik Plutus dengan bijak berkata, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Pertimbangkan kisah Laksamana James Stockdale, yang menghabiskan 7 tahun sebagai tawanan perang di Vietnam. Meskipun mengalami penyiksaan dan kurungan isolasi, Stockdale tidak pernah kehilangan tekadnya. Ia mengembangkan kode etik untuk rekan-rekan tawanan, mengatur jaringan komunikasi rahasia, dan secara konsisten menolak upaya penculiknya untuk memanfaatkannya untuk propaganda. Ketika ditanya tentang pengalamannya, Stockdale tidak mengeluh tentang penderitaannya. Sebaliknya, ia berkata, saya tidak pernah kehilangan keyakinan pada akhir cerita.
Saya tidak pernah ragu bahwa saya tidak hanya akan keluar, tetapi juga akan menang pada akhirnya dan mengubah pengalaman itu menjadi peristiwa penentu dalam hidup saya, yang jika dipikirkan kembali, saya tidak akan menukarnya. Sejarah dipenuhi dengan contoh pria yang memilih tindakan daripada keluhan dan menghadapi kesulitan secara langsung tanpa membuang energi untuk rasa kasihan diri. Pikirkan Ernest Sutherland yang ekspedisinya ke Antartika terjebak dalam es selama hampir 2 tahun. Alih-alih putus asa, Shackleton memimpin anak buahnya dalam perjalanan 800 mil dengan perahu penyelamat kecil, memastikan setiap anggota krunya selamat melawan rintangan yang mustahil. Atau pertimbangkan contoh Louis Zamperini, seorang pelari Olimpiade yang bertahan 47 hari terombang-ambing di laut selama Perang Dunia Kedua, hanya untuk ditangkap dan dikirim ke kamp tawanan Perang Jepang. Meskipun mengalami kesulitan yang tak terbayangkan, Zamperini tidak pernah menyerah. Setelah perang, alih-alih dikuasai oleh kepahitan, ia memilih pengampunan dan mendedikasikan hidupnya untuk membantu pemuda bermasalah. Tetapi prinsip ini bukan hanya untuk situasi ekstrim. Ini berlaku untuk kehidupan sehari-hari kita juga. Pikirkan tentang banyak pria sepanjang sejarah yang menghadapi kemiskinan, diskriminasi, atau kemunduran pribadi tanpa membiarkan tantangan ini mendefinisikan mereka. Ambil kisah Benjamin Franklin yang tiba di Philadelphia sebagai pelarian tanpa sepeser pun pada usia 17 tahun. Alih-alih mengeluh tentang keadaannya, Franklin bekerja tanpa lelah, terus mendidik dirinya sendiri, dan merebut setiap peluang. Ia menjadi salah satu pendiri Amerika Serikat, ilmuwan terkenal, dan pengusaha sukses. Jadi, saya tantang kamu sekarang, saudara-saudara, ketika dihadapkan dengan rintangan, akankah kamu membuang energi untuk keluhan dan alasan, atau akankah kamu menyalurkan energi itu ke dalam tindakan, ke dalam melakukan apa yang perlu dilakukan? Ingat, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Di dunia di mana banyak orang berusaha menghindari tanggung jawab dan menyalahkan orang lain atas masalah mereka, pilihlah untuk berbeda. Pilihlah untuk menjadi pria yang menghadapi tantangan secara langsung, mengambil tanggung jawab atas hidupnya, dan melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa keriuhan atau keluhan. Ini tidak berarti kamu tidak bisa mengakui kesulitan atau mencari bantuan ketika dibutuhkan. Tetapi ini berarti menghadapi tantangan hidup dengan tekad dan keteguhan, bukan dengan rasa kasihan diri dan alasan. Jadilah pria yang bisa diandalkan orang lain dalam krisis. Jadilah yang menggulung lengan bajunya dan bekerja ketika keadaan menjadi sulit. Dengan melakukan ini, kamu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif, menginspirasi orang-orang di sekitarmu, dan membangun kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Dunia membutuhkan pria yang memahami bahwa tindakan berbicara lebih keras daripada keluhan. Akankah kamu menjadi pria itu? Akankah kamu melakukan apa yang perlu dilakukan, terlepas dari kesulitan, atau apakah kamu merasa ingin melakukannya atau tidak? Pilihan ada di tanganmu. Tetapi ingat, kejantanan sejati ditempa dalam tungku kesulitan, diperkuat oleh kesediaan untuk menghadapi tantangan hidup tanpa gentar. Jadi, berdirilah tegak, kuatkan bahumu, dan lakukan apa yang perlu dilakukan. Itulah yang dilakukan pria sejati. Pikiran penutup, rangkul jalan stoik. Saat kita mengakhiri perjalanan kita, inilah saatnya untuk merenungkan jalan kejantanan sejati yang telah kita jelajahi. Filsuf stoik Marcus Aurelius menulis, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Ini merangkum esensi dari apa artinya menjadi pria dalam arti yang sebenarnya. Sepanjang pembahasan ini, kita telah menyelami inti-inti kejantanan. 1. Menunjukkan keteguhan dan bertindak seperti pria. 2. Melatih pengendalian diri. 3. Hadir untuk keluargamu. 4. Menunjukkan kebaikan dan pengertian. 5. Melakukan pengorbanan saat dibutuhkan. 6. Melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa keluhan. Ini bukan sekadar konsep abstrak. Ini adalah pilar-pilar yang telah digunakan oleh pria-pria hebat untuk membangun kehidupan dan warisan mereka sepanjang sejarah. Pikirkan tentang Marcus Aurelius sendiri. Sebagai kaisar Romawi, ia menghadapi tantangan konstan, perang, wabah, dan intrik politik. Namun, ia tidak pernah kehilangan prinsip-prinsipnya. Dalam tulisan pribadinya, yang kemudian diterbitkan sebagai Meditations,
Kita melihat seorang pria yang terus berusaha memperbaiki dirinya, hidup sesuai dengan cita-cita stoik bahkan di tengah tekanan besar. Aurelius menulis, "Jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang apa itu pria yang baik. Jadilah satu." Pernyataan sederhana namun mendalam ini menantang kita untuk melampaui sekadar bicara menuju tindakan. Pikirkan tentang pria-pria yang telah kita bahas. Theodore Roosevelt, Nelson Mandela, Hugh Thompson, dan James Stockdale. Pria-pria ini tidak hanya berbicara tentang kebajikan atau kejantanan. Mereka menghidupinya. Mereka menghadapi kesulitan secara langsung, membuat pilihan sulit, dan meninggalkan dunia lebih baik daripada yang mereka temukan. Warisan mereka terus menginspirasi generasi setelah mereka. Inilah kekuatan dari merangkul kejantanan sejati. Ini bukan hanya tentang memperbaiki hidup kita, tetapi tentang memberikan contoh yang dapat mengubah dunia. Jadi, saya tantang kamu untuk terakhir kalinya. Akankah kamu merangkul jalan stoik kejantanan ini? Akankah kamu berkomitmen untuk menjalani hidup dengan prinsip, keberanian, dan integritas yang tak goyah? Ingat, menjadi pria seperti ini bukanlah keputusan sekali jadi. Ini adalah pilihan harian. Perjuangan konstan untuk menjadi lebih baik dari yang kamu kemarin. Ini berarti berulang kali memilih yang sulit tapi benar daripada yang mudah tapi salah. Ini berarti bersedia berdiri sendiri jika perlu, melakukan apa yang benar bahkan ketika itu tidak populer. Tetapi ketahuilah ini, dalam membuat pilihan-pilihan ini, dalam merangkul jalan ini, kamu bergabung dengan persaudaraan pria yang membentang sepanjang sejarah. Pria yang memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi, tetapi pada penguasaan diri. Pria yang tahu bahwa kekuatan sejati berasal dari menjalani hidup dengan prinsip dan tujuan. Saat kita menutup, saya ingin kamu membayangkan dampak yang bisa kamu miliki jika kamu sepenuhnya merangkul jalan ini. Bayangkan contoh yang bisa kamu tetapkan untuk anak-anakmu, komunitasmu, dan dunia. Bayangkan warisan yang bisa kamu tinggalkan. Dunia membutuhkan pria berprinsip sekarang lebih dari sebelumnya. Pria yang berdiri teguh di hadapan kesulitan, mengangkat orang lain, dan melakukan apa yang benar, apapun harganya. Akankah kamu menjadi pria itu? Pilihannya ada di tanganmu. Jalannya jelas. Sekarang saatnya untuk bertindak. Majulah dan jadilah pria yang seharusnya kamu jadi. Dunia sedang menunggu.